Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah. Al-kitabah lil qiraah. Al-qiraah lil ma'rifah. Al-ma'rifah lil ibadah. Al-ibadah lillahi ta'ala. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Tahiyatan min indillah. Tahiyatan ahlal jannah. Fahiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kalimat syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mempersatukan hati, jiwa, raga kita di saat senja ini, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, kepada panglima besar revolusi akhlak dunia, kepada qudwah hasanah kita, imamul muttaqin, imamul mujahidin, Nabi ulul azmi yang memiliki kecintaan yang paling sungguh kepada umatnya. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'it tabi'in, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat puasa rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan senja ini saya menyampaikan sebuah tema yang bertajuk 5 mata air hikmah bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat puasa yang berbahagia. Istilah Ramadan menurut ahli bahasa berasal dari kata romad. Ramadan. Kata romad ini berarti atau bermakna sebagai batu kerikil yang terbakar. Batu kerikil yang terbakar dan panas. Maksudnya, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita berharap Ramadan mampu membakar noktah-noktah kesalahan kita, membakar dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di dalam kitabnya yang berjudul Fadailus Suhur, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul bersama Syekh Muhammad Zainal Abidin Bazul Ashab, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitab ini berjudul Bulan Hijriah dalam Dimensi Sufi, menyebutkan
bahwa Ramadan memiliki 5 huruf. Yang 5 huruf ini memiliki makna baik secara lahiriah maupun makna secara batiniah. Dari 5 huruf Ramadan ini akan lahir 5 oase, 5 mata air yang memiliki hikmah yang tentu akan kita bahas satu persatu. Huruf yang pertama adalah huruf Ro. Dalam kitab Fadholi Suhur disebutkan, Ro di situ adalah rohmah. Rohmatun. Apa arti rohmah atau rahmat? Rahmat adalah segala keinginan sesuatu untuk melaksanakan kebaikan atau kelembutan hati untuk tetap istiqomah dalam kebaikan dan kasih sayang. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam ayat yang lain tentang rahmat ini Allah juga menyebutkan, menguatkan kita dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya dari paparan 2 ayat tersebut, rahmat yang merupakan bagian dari mata air di bulan Ramadan ini harus kita reguk, harus kita cari, yaitu dengan kita senantiasa menginginkan kebaikan-kebaikan, dengan kita senantiasa melembutkan hati kita untuk mencari keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan ini. Apalagi bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sahabat wase rahimakumullah. Huruf Ro adalah huruf yang pertama dari kata Ramadan. Berikutnya adalah kata dari huruf Mim. Huruf Mim ini adalah muraqabah. Muraqabatun. Berasal dari akar kata qorib, qoroba yaqrobu, yang artinya dekat. Dekat di sini adalah kedekatan hati seorang pecinta kepada yang dicintainya. Seperti kisah-kisah yang sering kita dengarkan, kisah-kisah yang sering kita baca dari romantisme klasik
Ada kisah Laila dan Majnun, karya An-Nizami. Sebuah kisah sang pecinta yang secara lahiriah jarang bertemu, namun batiniahnya berjumpa. Ada juga kisah yang mungkin kesininya modern, kisah Romeo dan Juliet. Namun itu adalah khazanah barat, bukan yang kita kenal dalam khazanah Islam. Muraqabah di sini, seperti kita mendengar ada kata kerabat, qorib, karib kerabat, orang yang dekat. Dan maksudnya adalah kita merasa dekat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Inilah puncak dari rukun agama yang disebut dengan ihsan. Rukun agama ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ihsan ini adalah aspek psikologis di mana kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak daripada keimanan kita kepada Allah. Merasa ada CCTV yang selalu menyaksikan kita dalam kondisi apapun. Maka muraqabah adalah bagian dari mata air di bulan Ramadan ini yang harus senantiasa kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sahabat oase rahimakumullah. Huruf berikutnya dari kata Ramadan adalah huruf dod. Huruf dod ini artinya dolatun. Dari kata dolah. Dolah artinya senjata atau mata panah. Ketika kita memanah akan ada mata panah yang akan melesat. Dalam bahasa Sundanya jamparing. Dan mata panahnya yang kita ada dilesatkan. Itu ada dolahnya. Dolah di sini maksudnya adalah senjata orang yang beriman. Seperti dalam sebuah kata hadis, dolatul mu'min al-ilmu. Bahwa senjata orang yang beriman adalah ilmu. Bukan harta. Bukan jabatan. Bukan hal lain. Ilmu adalah nur. Ilmu adalah cahaya. Oleh karena itu, saatnya di bulan ini kita semakin gigih, semakin giat untuk mencari ilmu. Ilmu ada 2. Ilmu lahiri dan ilmu zohiri. Ilmu zohiri, ilmu batini. Ilmu lahiri adalah ilmu-ilmu yang kita pelajari di sekolah. Ada ilmu IPA, ada ilmu matematika, ada ilmu IPS, ilmu bahasa. Yang semuanya itu harus menuntun kita untuk mencintai Allah. Yang kedua, ilmu batiniah. Ilmu yang mempelajari hakikat dan makna-makna ilahiyah. Misalkan ilmu tasawuf, ilmu psikologi Islam, ilmu tauhid, ilmu aqaidul iman, dan ilmu lain yang mendidik hati kita semakin dekat kepada Allah. Itu dari kata dolatun, senjata. Dan yang kedua, senjata orang yang beriman adalah doa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang yang beriman. Dari keterangan hadis, riwayat At-Tirmizi disebutkan bahwa ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Siapa saja yang tidak akan ditolak? Yang pertama, doa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Pasti akan diijabah. Selama puasanya benar sesuai dengan syariah. Yang kedua, doa yang tidak tertolak adalah doa pemimpin yang adil. Inilah yang kita butuhkan saat ini. Mungkin banyak pemimpin yang bisa adil kepada keluarganya. Namun boleh jadi belum bisa adil kepada rakyatnya.
Yang ketiga, yang terakhir, doa yang tidak bisa ditolak adalah doa orang yang terzolimi. Doa orang-orang yang lemah, para du'afa, yang mungkin tersakiti, mereka akan naik ke langit doanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat oase rahimakumullah. Berikutnya, mata air Ramadan dari huruf Ramadan adalah huruf alif. Huruf alif di sini dari iznun atau izin. Seperti kita izin kepada guru, Bu, Pak, saya izin besok tidak bisa sekolah. Saya ada kegiatan bersama keluarga. Arti izin di sini adalah bahasa pemberitahuan atau berita. Namun yang dimaksud dengan izin di sini adalah iznillah, iznullah, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim yang turun pada bulan Ramadan. Izin Allah kita bisa berpuasa. Izin Allah kita masih bisa melihat lautan. Izin Allah kita masih bisa melihat langit. Izin Allah kita masih bisa merasakan hidup dan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat oase rahimakumullah. Huruf berikutnya dari mata air Ramadan yang harus disampaikan adalah setelah huruf alif, Ramadan adalah huruf yang terakhir, huruf nun. Huruf nun di sini arti atau maksudnya adalah nasyatun, nasyat, nasat. Nasat itu artinya adalah rajin atau semangat atau aktif. Dengan datangnya bulan Ramadan diharapkan kita semakin rajin, semakin aktif, semakin gigih dan giat untuk lebih baik dari hari-hari yang sudah lewat. Rajin berarti kebalikannya adalah malas. Dan malas adalah sifat munafik. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Bahwa tanda-tanda munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa 142 adalah sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, padahal Allah sedang menipu orang-orang yang munafik. Cirinya apabila mereka sholat, mereka akan malas-malasan. Dan sholatnya demi dilihat oleh manusia. Sesungguhnya mereka sangat sedikit sekali mengingat Allah. Demikian di antara oase atau mata air dari huruf Ramadan yang telah disampaikan oleh Al-Fakir Billah. Mudah-mudahan dengan kesimpulan pertama, bahwa Ramadan adalah bulan rahmah. Bulan di mana kita menghendaki kebaikan-kebaikan dan kelembutan hati untuk senantiasa melebur jiwa kita bersama ayat-ayat ilahiyah. Bulan turunnya Al-Quran. Bulan di mana doa-doa kita akan diijabah. Tidak akan ditolak. Dan bulan jihad, di mana pada bulan ini
terjadi peperangan dahsyat, yaitu Perang Badar Kubro. Perang Badar yang pertama yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan semoga dengan paparan yang singkat ini dari kata Ramadan bisa menjadikan kita rahmah. Bulan ini menjadi bulan rahmat. Kemudian kita pun senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi dan merasa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah Maha dekat dengan kita. Kemudian kita pun harus memiliki senjata, yaitu senjata ilmu yang bermanfaat dan senjata doa. Bermohon kepada Allah agar puasa kita diterima. Berikutnya, izin Allah. Bagaimanapun kekuatan kita, kalau tidak ada izin dari Allah, tidak mungkin kita sehebat sekarang. Kita sesukses sekarang. Tentu semua ada izin dari Allah. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa meningkatkan natijah, nilai-nilai dengan nasyat, semakin semangat, semakin giat, semakin gigih, dan semakin aktif, terutama di bulan suci Ramadan ini. Al-Fakir billah, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kekhilafan dari Al-Fakir billah. Saya tutup dengan sebuah pantun. Keindahan berjumpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Astafikum alfa alfi istifafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.